sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tolabul ilmi. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita yang duduk di dalam majelis ini. Dan semoga kita semuanya nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Hikam, maqalah atau bab yang ke-5. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Ijtihaduka, sungguh-sungguh engkau, bima duminalaka, pada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala laka, untuk kamu, wa taksiruka, dan engkau melalaikan, bima tuliba minka, bima pada sesuatu, tuliba yang diwajibkan, minka kepada kamu, dalilun alantimasil basirati minka, dalilun itu dalil atau tanda, alantimasil basirati minka, atas butanya mata hati dari kamu. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ada basor, ada basiroh. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'uda. Sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan. Yang dimaksud basor di sini adalah penglihatan mata kepala. Wal fuada, dan hati, itu semuanya
akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi di ayat yang lain, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Bukan basor tapi basiratin. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, mengajak setiap umat manusia kepada Allah, ala basiratin, memakai mata hati, memakai hati. Jadi basirah maknanya mata hati. Ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala dan mata hati dua-duanya sangat-sangat berharga. Karena dengan mata kepala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, semua yang nampak dapat dibedakan oleh kita. Itu kekuatan dan kehebatan mata kepala. Apa yang nampak dapat dibedakan oleh kita. Rumput, air, hijau, putih, merah, semua yang nampak dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala basor, mata kepala, dapat dibedakan oleh kita. Ini beda-beda kita nih semuanya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan basor kepada kita, memberikan penglihatan dalam bentuk mata kepala. Yang kedua adalah basirah. Basirah itu adalah mata hati. Mata hati itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat penglihatannya ketimbang mata kepala. Kalau kita pernah ke Mekah, pernah ke Jakarta, pernah ke Bogor kota di sana. Kalau mata kepala kita disuruh melihat, pasti tidak mampu. Tapi kalau dioper kepada mata hati, mereka yang pernah datang ke Mekah, kebayang nggak? Ada nggak Mekah? Yang pernah ke Jakarta, ada nggak Jakarta? Yang pernah ke kota Bogor, ada nggak kota Bogor? Mata kepala terhalang dengan bangunan, terhalang dengan rumah. Akan tetapi ketika dioper kepada mata hati, nampak semuanya. Rumah nampak sekarang, istri kita nampak sekarang, anak kita nampak sekarang, kantor kita nampak sekarang, sawah ladang kita nampak sekarang. Itu yang lihat bukan mata kepala, tapi yang lihat mata hati. Begitu tajamnya mata hati. Bahkan mata hati bukan saja menembus daripada alam-alam ini, mata hati punya kekuatan menembus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya basir. Penglihatan mata kepala sangat berharga. Akan tetapi ada paling berharga lagi adalah basirah, mata hati. Kalau ada orang yang buta mata kepalanya, susah nggak? Susah nggak kira-kira? Susahnya bukan main.
Ada lagu Roma Irama, orang yang tidak melihat itu hanya dengan memegang tongkat saja. Kalau kita diberikan kebutaan mata kita, susah tidak? Dari masjid untuk datang dari rumah untuk datang ke masjid, dari masjid untuk pulang ke rumah, untuk keperluan ke warung, keperluan lainnya. Manakala mata basor kita, mata kepala kita buta, betapa susahnya kita. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih dahsyat susahnya kita manakala buta mata hati. Buta mata kepala susah, ada yang lebih susah lagi manakala buta mata hati. Imam Ghazali Hujjatul Islam membuat sebuah gambaran antara mata kepala dengan mata hati. Tolong perhatikan baik-baik agar kita paham pengajian kita pada pagi hari ini. Bahwa mata kepala diumpamakan kepada seekor kuda yang ada dalam delman. Tahu delman? Tahu. Delman. Sedangkan mata hati diumpamakan seorang kusir yang mengendalikan delman. Bisa digambarkan, bisa? Mata kepala diumpamakan sebagai kuda di dalam delman. Dan delman itu biasanya pakai seorang kusir, seorang pengendali. Sedangkan si kusir diumpamakan adalah mata hati. Nah, kemudian sekarang lebih baik mata kuda yang buta atau mata kusir yang buta? Jawabannya pasti lebih baik mata kusir yang yang nyata, sedangkan mata kuda yang buta. Karena apabila ini kehidupan tukang kuda dan tukang kusir nih. Kuda buta tapi kusir tidak buta, maka itu delman akan sampai kepada tujuan. Itu delman akan sampai kepada tujuan. Akan tetapi manakala sebaliknya, walaupun si kuda itu melek, tapi si kusir buta, mungkin baru beberapa meter akan jatuh ke jurang. Jangan jauh-jauh contoh. Di Haji Kroh ini kita punya kuda banyak. Kalau ada kuda yang buta, kemudian silahkan dinaiki,
oleh pengendali, oleh penaik kuda yang tidak buta. Itu kuda akan lari secepat kuda yang tidak buta. Tapi manakala sebaliknya, kuda melek tapi yang naik kuda buta, kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti apa? Tidak bisa terkendali. Boro-boro sampai tujuan 2 meter 3 meter sudah jatuh. Imam Ghazali menggambarkan seperti itu, antara mata kepala dengan mata hati. Oleh karenanya mata hati jauh lebih berharga ketimbang mata kepala. Abah ulang, mata kepala berharga, akan tetapi mata hati jauh lebih berharga ketika mata kepala. Oleh karenanya jangan sekali-sekali mata hati kita menjadi buta. Karena ketika mata hati kita menjadi buta, maka tujuan hidup kita tidak akan tercapai. Akan celaka, akan jatuh di perjalanan, sehingga tidak sampai kepada tujuan hidup kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalahnya bab kelima menyampaikan kepada kita agar kita dapat diingatkan supaya tidak menjadi buta mata kepala kita. Beliau menyampaikan, perhatikan baik-baik, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Kata Syekh Ibnu Athaillah, sungguh-sungguh engkau pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau dalam urusan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin atas dunia engkau. Sehingga 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang melata di muka bumi, dari mulai binatang yang paling kecil sampai kepada makhluk yang paling besar, gajah. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Maka rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah ditarbiyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada saat Nabi Musa usai dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul, idhab ila fir'auna innahu tagha. Saat ini engkau wahai Musa telah aku pilih menjadi nabi dan menjadi rasul. Sekarang engkau pergi ke Mesir, datang ke Fir'aun, ketuk pintu istana Fir'aun. Innahu tagha. Dia adalah sudah melampaui batas. Ketika Nabi Musa turun dari Tur Sina ke bawah dengan membawa ribuan kambing untuk datang ke Mesir, karena semula ingin berjumpa dengan ibu dan bapaknya di Mesir. Tapi Allah berkehendak lain, di tengah jalan Allah angkat Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi dan menjadi rasul. Setelah menjadi nabi, menjadi rasul, kemudian ingin berangkat lagi ke Mesir,
meneruskan perjalanannya, maka Nabi Musa pun dalam satu riwayat mengumpulkan kambing-kambing yang tercecer itu. Kemudian pada saat Nabi Musa sedang mengumpulkan kambing-kambing yang tercecer untuk dibawa ke Mesir, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, apa yang kau lakukan?" Kata Nabi Musa, "Mengumpulkan kambing." Ya. "Untuk apa engkau mengumpulkan kambing?" Kata Nabi Musa, "Untuk makan aku, makan istriku, dan makan anak-anakku. Karena aku makan daging kambing dan aku minum susu kambing." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, apa yang ada di hadapan kamu itu apa?" "Batu ya Rabb." "Coba itu batu pukul oleh tongkat kamu." Maka batu pun dipukul oleh tongkat Nabi Musa, batu terpecah dua. "Ada apa wahai Musa?" "Ada batu lagi ya Rabb." "Coba itu batu yang kedua pukul oleh kamu wahai Musa." Maka dipukul itu batu yang kedua. Ditanya oleh Allah, "Ada apa lagi dalam batu yang kedua?" Maka ada batu lagi ya Rabb. Jadi ada 3 batu. Pukul lagi sama engkau wahai Musa, batu yang ketiga kemudian dipukul. Maka di batu yang ketiga ada seekor ulat yang sedang memakan daun yang sangat fresh. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendengarkan apa yang sedang dibuat oleh ulat itu. Maka Nabi Musa alaihissalam mendengarkan, mendekatkan telinganya ke mulut ulat. Apa yang sedang dilakukan oleh ulat? "Subhana may yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani." Maha suci Engkau ya Allah, yang selalu dapat memandang aku walaupun aku sudah tidak pernah dipandang oleh sebelah mata makhluk yang lain termasuk manusia. "Wa ya'rifu makani." Maha suci Engkau ya Allah, yang selalu Engkau tahu di mana aku berada. "Wa yarzuquni wa la yansani." Maha suci Engkau ya Allah, yang selalu mendatangkan rizki kepadaku walaupun aku dalam batu yang ketiga. "Wa la yansani." Dan Engkau tidak pernah lupa kapan waktu aku makan dan kapan waktu aku minum. Itu untuk binatang sekelas ulat. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjamin daripada rizkinya. Nabi Musa tertarbiyah dengan peristiwa ini sehingga itu kambing ditinggal semua. Karena Nabi Musa yakin bahwa yang menjamin tentang rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizki itu dengan 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan rizki yang madmun. Yang kedua yang disebut dengan rizki yang maksum. Dan yang ketiga dengan rizki yang mau'ud. Yang terakhir yang keempat, tidak ada yang kelima, yaitu rizki yang istidraj. Bagaimana rizki yang madmun itu? Rizki yang madmun adalah rizki yang dijanjikan, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Sedangkan yang kedua, rizki yang maksum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dukum fawqa ba'din. Al-ayat. Jadi kami membagi tentang rezeki itu kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seseorang diberikan lebih banyak, seseorang diberikan sedang, seseorang diberikan sedikit kurang. Tapi jangan ada iri, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dalam membagi-bagi rezeki. Oleh karenanya kalau ketika kita melihat ada seseorang yang lebih daripada kita, itulah artinya Allah dengan caranya sendiri membagi-bagi rezekinya. Kemudian ada lagi yang mau'ud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu al-mau'ud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa minas sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit, yang dimaksud dari langit itu dari Allah. Rizqukum, rizki kamu sekalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan lebih jelasnya kita akan teruskan. Dan yang keempat, rezeki dalam bentuk istidraj. Apa rezeki dalam bentuk istidraj itu? Rezeki yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, akan tetapi Allah tidak ridho sesungguhnya ketika memberikan rezeki tersebut. Itu diberikan kepada orang-orang kafir. Jadi oleh karenanya jangan heran kalau ada orang-orang yang bukan seagama dengan kita, bukan seiman dengan kita, akan tetapi mereka diberikan rumah besar, kendaraan megah, kemudian sawah ladang. Jangan heran, itu juga seperti itu Allah Subhanahu wa taala menambah rezekinya. Akan tetapi untuk yang keempat ini adalah disebutnya rezeki istidraj. Apa itu istidraj? Allah Subhanahu wa taala memberi, padahal nanti akan dijatuhkan kepada jurang kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti rezeki yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang bernama Qarun. Sampai sekarang itu Qarun karena rezekinya yang tidak ditasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini masih ditenggelamkan di bawah bumi. Setiap hari tenggelam. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan kepada setiap makhluknya, termasuk di dalamnya manusia, yaitu di dalam rezeki mereka ada yang madmun, ada yang maksum, ada yang mau'ud, bahkan ada yang istidraj. Ini tentang rezeki. Jadi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita semua. Nah, oleh karenanya kata Syekh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Sungguh-sungguh engkau
kepada dunia, padahal itu dunia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kamu kemudian kamu lalaikan, itu dalil, itu tanda bahwa butaknya mata hati kamu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita pernah menemukan sebuah hadis yang berbunyi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini oleh orang-orang yang gak paham baca hadis ini dikatakan hadis keseimbangan. Bukan hadis keseimbangan antara dunia dan akhirat. Justru ini hadis tidak membuat kita seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kalau kita maknai dengan sungguh-sungguh, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Karena kita akan hidup selamanya, jadi untuk dunia boleh kapan saja. Paham? Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, dan berbuatlah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau ada malaikat malakal maut ngasih kabar kepada kita, kamu besok mau mati, apa yang kita lakukan kira-kira? Apa yang kita lakukan kira-kira? Sholat, ngaji, zikir, sedekah, betul? Taubat, istighfar, minta ampun kepada manusia, kepada Allah. Pasti itu yang dilakukan. Jadi hadis ini bukan hadis keseimbangan. Justru hadis ini mendorong kepada kita untuk mengabaikan urusan dunia, akan tetapi sungguh-sungguh kepada urusan akhirat. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan keperluan hidup, ada yang disebut dengan maksud hidup. Ini akan terjawab semua dari apa yang ada dalam makalah yang kelima, bab yang kelima ini. Keperluan hidup itu ada 5. Yang pertama adalah makulat wa masyrubat, makan dan minum. Perlu? Penting kita makan, penting kita minum. Gak makan, gak minum, payah kita. Yang kedua, malbusat, pakaian. Penting pakaian. Kita semua pakai pakaian, karena ini pakaian sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah maskunat, tempat tinggal. Penting tempat tinggal? Penting. Ini keperluan. Yang keempat adalah mankuhat, nikah. Istri penting, suami penting. Walaupun rumah hebat, rumah indah, tanpa istri, tanpa suami, sepi. Yang terakhir, yang kelima, markubat, kendaraan. Jadi keperluan hidup kita itu ada 5. Makan, minum, pakaian, rumah, istri, suami, dan yang kelima adalah kendaraan. Itu disebutnya keperluan hidup. Yang kedua adalah maksud hidup. Maksud hidup itu ada 3. Yang pertama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah dakwah.
mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga adalah khalifah, kepanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk. Jadi kalau ibadah konteksnya pribadi kita kepada Allah, kalau dakwah konteksnya pribadi kita kepada sesama manusia, kalau khalifah konteksnya pribadi kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kalau sungguh-sungguh dibalik dari ijtihaduka fima duminalaka, yang semula kita sungguh-sungguh mencari dunia, tapi sekarang dibalik sungguh-sungguh dalam taat dan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dibalik yang sungguh-sungguh sekarang bukan fima duminalaka, tapi yang sungguh-sungguh fima tuliba minka, yaitu berdakwah, mengajak setiap orang untuk iman kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Di balik yang sungguh-sungguh adalah kita menjadi khalifah, melakukan kepanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, menebar kasih sayang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Berkasih sayanglah kalian dengan mereka yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit Allah, para malaikat akan meletakkan kasih sayang kepada kalian. Maka ketika dibalik yang sungguh-sungguh itu, yang ijtihaduka itu adalah ibadah kepada Allah, dakwah ilallah, dan menebar kasih sayang di muka bumi, yaitu yang disebut dengan khalifah, maka lima keperluan, makan, minum, pakaian, rumah, nikah, dan kendaraan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan ibadah, sempurnakan dakwah, sempurnakan khalifah, maka disempurnakan keperluan yang lima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan makan minum kita, disempurnakan pakaian kita, disempurnakan kebutuhan rumah kita, disempurnakan nikah kita, disempurnakan kendaraan kita. Jadi enggak pakai makan minum yang ngutang, enggak pakai pakaian yang nganjuk, enggak pakai rumah yang KPR, yang ngontrak, enggak pakai lagi nikah susah-susah, enggak pakai kendaraan yang kredit. Tapi semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ditukar. Kalau sekarang yang ijtihaduka itu kepada dunia, tapi kemudian ditukar ijtihaduka itu kepada fimatuliba minka. Begitu. Yang ijtihaduka itu kepada fimatuliba minka. Jangan kepada fima dumina laka. Karena rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dijamin adalah akhirat kita. Nah, manakala ibadah kita disempurnakan, dakwah kita disempurnakan, kemudian khalifah kita disempurnakan, bukan saja masalah lima keperluan, lima kebutuhan tadi, bahkan lebih jauh daripada itu, kebahagiaan, kemuliaan akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pencerahan kepada kita sekalian, bahwa yang harus sungguh-sungguh adalah ibadah, dakwah, dan khalifah. Lima keperluan oleh Allah akan didatangkan, akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.